untuk bisa perform secara optimal tuh kita harus benar-benar pay attention sama segala hal. Jadi biasain untuk pay attention secara maksimal sebelum kita bertanya gitu. Jadi kita harus benar-benar paham nih sama apa yang dijelasin, sama apa yang di brief gitu. Prioritization is the key. Ketika kita magang, ya udah yang kita bagian adalah magang, dan supaya kita bisa emang benar-benar set our mind dan perform really well in the position. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Hunters mendengarkan podcast ini. Semoga Hunters semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Selamat datang di episode ke-21 Magang Update Podcast. Sebelum kita mulai, aku mau memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama aku Marsyanda Farah Noviana. Di sini aku sebagai Business and Partnership Development Magang Update yang akan menjadi host podcast kita pada malam hari ini. Di episode podcast kali ini, kita akan berbincang-bincang dan menjawab rasa penasaran Hunters semua terkait from intern to full-time job, ways to optimize your internship experience. Nah, Hunters semua, waktu saat menjalankan magang merupakan suatu kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan full-time job. Terlebih apabila Hunters benar-benar mengoptimalkan masa-masa magang kalian. Maka dari itu, pada podcast kali ini kita akan sharing bareng kedua narasumber yang pastinya keren dan sudah sangat berpengalaman banget nih. Nah, dalam meniti full-time job yang dimulai dari intern, mari kita sambut Kak Amelia Dwi Sekarini selaku Retailer Operations Executive at Zalora dan Kak Astari Pradipta selaku Senior Finance Manager at Procter & Gamble atau yang kita kenal dengan P&G. Nah, kebetulan banget nih teman-teman semua speakers kita berasal dari Heritage, Startup, dan FMCG. Oke, langsung aja kita sapa dulu ya. Oke, mungkin aku mau mulai dulu dari Kak Amelia. Halo Kak Amelia. Halo Marsyanda. Oke Kak, gimana nih kabarnya Kak Amelia? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke, alhamdulillah baik Kak. Oke, sudah siap Kak untuk sharing bareng Hunters di podcast kali ini? Siap dong untuk sharing. Oke, siap. Terima kasih Kak Amelia. Oke, selanjutnya kita move ke speaker selanjutnya. Di sini kita ada Kak Astari. Halo Kak Astari. Halo Magang Update. Halo Marsyanda. Oke, halo Kak Astari. Gimana nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Happy to share di sini. Amin. Oke, sudah siap Kak untuk sharing bareng Hunters di podcast kali ini? Siap, let's go. Oke deh teman-teman semua, karena kedua speakers kita udah siap, kita mungkin langsung aja ya mulai untuk podcast malam hari ini. Oke, mungkin aku mau mulai dari pertanyaan pertama. Mungkin dari Kak Amelia dulu ya Kak. Mungkin boleh ceritain nggak Kak, kira-kira untuk kegiatan atau kesibukan Kak Amelia untuk saat ini tuh kira-kira ada apa aja nih Kak? Oke. Untuk kegiatan aku udah dari 2 tahun ini sih, aku kerja full time di Zalora as Retailer Operations Executive. Sebelum aku jadi di Zalora ini aku intern terus full time gitu. Wow, oke, siap Kak Amelia. Oke, selanjutnya kalau Kak Astari, kira-kira untuk kegiatan atau kesibukan Kak Astari untuk saat ini ada apa aja nih Kak? Oke, kalau misalnya aku sih sekarang kebetulan baru pindah kerja, jadi sebelumnya aku di Unilever, terus sekarang di P&G, itu aku baru join sekitar 5 bulan. Tapi kalau misalnya terkait dengan topik ini gitu, waktu aku di Unilever sebelumnya juga aku tuh emang starting dari magang dulu 6 bulan, habis itu aku lanjut sebagai full time di Unilever selama 3 tahun gitu. Aku megang bidangnya sekarang di finance, jadi helping the business in terms of the financial contribution kayak gitu. Oke, thank you Kak Astari. Oke, selanjutnya kita move ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mungkin kita gantian nih ke Kak Astari terlebih dahulu. Kira-kira boleh ceritain nggak Kak gimana perjalanan Kak Astari selama menjalani proses rekrutmen pas intern dulu gitu Kak? Pas intern dulu, itu tuh aku ceritanya waktu masih kuliah, jadi aku belum lulus, jadi waktu itu mungkin mahasiswa
padat banget gitu ya. Apply in terms of recruitment prosesnya pastinya ada tahap-tahapnya gitu. Jadi mulai dari CV, habis itu FGD, waktu itu ada beberapa FGD juga, habis itu interview user, interview HR, sampai akhirnya diterimalah di internship yang waktu itu aku lumayan lama nih, si 6 bulan yang di Unilever itu gitu. Itu sih overall pengalaman rekrutmennya. Oke, siap. Thank you Kak Sari. Kalau untuk Amelia kira-kira gimana Kak? Oke, kalau aku waktu itu aku masih semester 6 kan di UB Malang. Terus aku ada mata kuliah wajib untuk magang di perusahaan. Tapi karena waktu itu di strike sama pandemi COVID, jadinya pihak kampus tuh kasih kebijakan bahwa magang perusahaan ini bisa dikonversi ke kegiatan lain. Nah, tapi aku udah terlanjur apply magang nih ke perusahaan-perusahaan gitu kan. Terus akhirnya magang kuliah aku ganti ke kegiatan lain, dan jadinya pas aku keterima magang di Zalora itu jadinya udah nggak untuk magang kampus lagi gitu, jadi untuk aku kerja itu sih. Nah, oke, terima kasih Kak Amelia. Jadi teman-teman tadi kalau Kak Astari itu dari mulai ada tahapnya dari mulai CV, terus kemudian ada juga FGD ya Kak, terus ada juga HR interview. Kalau misalnya Kak Amelia itu tadi dimulai dari mata kuliah wajib magang, ternyata ada rezeki gitu ya, dapat tawaran kerja full time gitu. Bener banget. Oke deh. Oke, thank you kakak semua. Oke, kira-kira kalau dari kakak semua gimana nih Kak kegiatan sehari-hari kakak ketika magang gitu dulu, dan project boleh ceritain nggak Kak project apa aja yang dulu dikerjakan oleh Kak Astari dan juga Kak Amelia? Mungkin boleh kita mulai dari Kak Astari terlebih dahulu. Boleh. Jadi mungkin waktu itu aku flashbacknya ke pengalaman aku magang di Unilever aja kali ya. Jadi waktu itu aku 6 bulan di sana, habis itu aku tuh diposisikan untuk membantu tim internal audit gitu. Jadi selama 6 bulan itu yang aku lakuin adalah benar-benar nyemplung itu sih, misalnya benar-benar ikutan untuk proyek-proyek yang ada di tim internal audit ini gitu. Ini sih sebenarnya aku lumayan bukan lumayan ya, aku benar-benar bersyukur gitu bisa dapat experience ini, karena bukan cuman misalnya diminta bantuan untuk pekerjaan yang lumayan pekerjaan yang lumayan gampang, tapi maksudku dalam masa magang kan aku pengen benar-benar nyobain juga gitu. Tadi aku bilang pengen trial gitu kan, jadi itulah yang aku dapetin waktu itu, benar-benar kecemplung untuk ikutan mikir, ikutan bikin reportnya dalam segi internal audit dan interview, assessment, abis itu bikin audit, judgment segala macam untuk 2 business unit yang emang kita lagi audit pada saat itu gitu. Jadi mungkin kalau dari aku ketika kita nyari tempat magang juga harus ngelihat seberapa besar impact yang bisa kita kasih di pengalaman magang kita tersebut gitu. Jadi jangan sampai kita udah meluangkan waktu kita misalnya 2 bulan, 3 bulan, tapi ternyata impact yang kita bisa kasih itu cuma sedikit. Jadi makanya kalau misalnya kita udah dikasih opportunity untuk nyemplung di project yang emang dikasih, have as maximum effort that we can give. That's why bisa menunjang juga untuk kita tuh dikasih opportunity untuk full time gitu. Oke, thank you Kak Astari. Jadi tadi kalau dari Kak Astari itu pastinya itu ya, kita harus kayak memaksimalkan gitu lah untuk kesempatan yang kita punya gitu itu ketika intern nantinya, jadi biar kayak memperbesar peluang kita untuk mendapatkan full time job nanti. Dan jangan sampai ketika kita udah meluangkan waktu banyak nih tapi impact yang kita bisa kasih tuh kayak cuma dikit gitu, jadi kerjanya itu mungkin kita tuh kayak kurang niat gitu, tapi itu jangan sampai ya gitu semua. Oke, thank you Kak Astari. Kalau dari Kak Amelia kira-kira gimana Kak? Oke, kalau kegiatan aku pas magang di Zalora itu pertama kali aku 3 bulan dikontrak 3 bulan sebagai pricing intern, lalu aku di-extend jadi 6 bulan masih di pricing intern itu. Untuk kegiatannya jadi aku nih cari link-link produk yang ada di Zalora yang tersedia di kompetitor lain. Nanti abis aku cari link-link produknya itu akan di-compile, lalu akan kita analyze nih. Jadi baiknya produk ini kita
campaign seperti apa nih supaya lebih menang dari kompetitor kayak gitu. Terus dari weekly, monthly meeting juga bantu untuk decision making, terus kayak analyzing upcoming campaign kayak gimana, terus atur strategi untuk pricingnya juga kayak gimana kayak gitu sih. Terus dari aku 6 bulan di pricing, terus aku pindah ke tim lain 2 bulan sebagai e-retailer, terus dari 2 bulan itu aku baru step up jadi full time di e-retailer itu sendiri. Oke, thank you Kak Amelia tadi atas story-nya. Oke, thank you Kak Astari. Kita move ke pertanyaan selanjutnya. Nah, ini mungkin kalau ini pertanyaan utamanya gitu ya, yang sesuai dengan tema kita pada malam hari. Kira-kira gimana nih Kak? Boleh diceritain gimana proses dari Kak Amelia dan juga Kak Astari dari intern hingga akhirnya mendapatkan offering full-time job gitu. Dan mungkin prosesnya ini bisa dari kegiatannya gitu, atau misalnya kayak gimana apa yang kira-kira kakak lakukan nih hingga akhirnya mendapatkan offering full-time job itu. Mungkin kita mulai dari Kak Astari terlebih dahulu. Boleh. Jadi waktu itu prosesnya lumayan panjang, tapi kalau aku ingat-ingat tuh sebenarnya emang dari awal banget aku keterima magang itu, waktu itu aku diajak makan siang gitu sama mentor aku. Terus habis itu dia nanya, apa sih yang kamu cari ketika kamu magang ini gitu. Apalagi kan sebelumnya kamu udah pernah magang gitu. Terus aku bilang dan benar-benar jujur dan emang butuh gitu ya. Aku bilang aku pengen full time di sini. Jadi boleh nggak tolong guide gimana caranya supaya aku bisa dapat full time opportunity di sini setelah aku selesai magang 6 bulan gitu. Jadi pertama bilang aja sih kalau misalnya memang kita ada intention untuk pengen full time di situ, cari mentor yang emang bisa membimbing dan ngasih tahu kita. Habis itu kasih tahu aja internnya gitu, pokoknya pengen full time gimana caranya, tolong dibantu gitu. Asalnya sih kayak gitu. Terus habis itu akhirnya setelah udah nyampein intern tersebut, habis itu that's why dikasih project-projectnya gitu kan, dikasih project-projectnya dan udah lakuin aja sebisa mungkin, sebagus mungkin, supaya nanti mentornya juga bisa lebih mudah untuk mempromosikan kita supaya dapat full time opportunity gitu kan. Dari situ setelah 6 bulan selesai, habis itu dari sebelumnya itu agak udah dikasih tahu gitu, Pak, ini kita ada opportunity ini karena kita udah dapat assessment dari mentor kamu dan kata mentor kamu lumayan bagus nih kerjanya, mau nggak cobain full time opportunity ini gitu. Jadi kalau aku summarize ya poinnya cuma 2 gitu, emang benar-benar sampaikan apa yang kamu mau, habis itu buktiin kalau misalnya apa yang kamu mau itu kamu buktiin ketika kamu magang gitu, kamu benar-benar kasih yang terbaik. Habis itu cek poin aja nanti sama mentornya gitu, selama 3 bulan 6 bulan ini ada yang kurang nggak, apa lagi yang bisa aku tambahin supaya bisa tetap dapat di full time opportunity ini gitu. Alright, thank you Kak Astari. Jadi kalau dari Kak Astari tadi itu yang pertama itu kita bisa kayak menyampaikan apa nih yang kita mau gitu. Mungkin kita kayak bisa pastinya di sini kayak peran mentor itu mungkin berperan penting juga ya kayak untuk kayak membantu kita hingga mendapatkan full time job nanti. Mungkin teman-teman yang nanti intern gitu mendapatkan kesempatan intern bisa nih kayak sambil coba aja kayak komunikasiin gitu apa ke mentor kalian kalau misalnya emang kalian tuh magang ini mungkin bisa sebagai suatu milestone bagi teman-teman semua untuk mendapatkan offering full time job gitu di situ. Yang pertama itu adalah sampaikan, gak usah malu-malu gitu teman-teman gitu. Oke, selanjutnya itu yang kedua itu adalah bukti ini kalau misalnya kita tuh emang benar-benar kayak worth it dan juga emang performa kita tuh bagus gitu untuk mendapatkan full time job ini gitu. Dan dengan berbagi performa tersebut kan nantinya juga bisa dibantu oleh mentor nantinya untuk ya mendapatkan full time job gitu lah. Oke, thank you Kak Astari. Kalau misalnya dari Kak Amelia sendiri gimana? Oke. Kalau aku waktu itu pertama kali kan aku dikontrak 3 bulan nih. Terus pas periode 3 bulan aku ini mau berakhir, line manager aku tuh tanya, aku ada rencana extend gak gitu. Terus aku seneng dong ditanya karena aku belum lulus dan emang udah nyaman nih sama kerjaannya. Jadi aku oke Kak, aku mau kalau di extend gitu. Jadi 6 bulan kan. Nah pas udah 6 bulan ini mau berakhir, terus aku ditanya, kamu kapan lulusnya sih Mel gitu. Terus aku makin semangat dong kerjanya karena aku merasa wah ada opportunity nih di sini gitu.
terus aku semakin memberikan yang terbaik, terus be aktif juga, kayak meeting, terus kayak jangan malu nanya, terus kayak hal-hal yang nggak tahu tuh tanya aja, soalnya kan banyak banget nih yang harus aku explore kan. Terus akhirnya pas aku ditanya kapan lulusnya, aku masih bilang nih kayak, iya Kak, aku lagi usahain untuk supaya bisa sidang secepatnya gitu. Nah terus waktunya berjalan, terus akhirnya aku pindah tim ke e-retailer itu, 2 bulan aku di sana, tapi aku belum sidang nih. Unfortunately-nya aku belum sidang juga. Terus akhirnya line manager aku ajuin ke director aku supaya aku bisa full time walaupun aku belum lulus. Terus akhirnya director aku reach aku bahwa kamu bisa nggak, misalkan udah kita kasih offer full time tapi kamu bisa lulus secepatnya gitu. Terus aku seneng banget kan, kayak wah aku nih ternyata bisa loh full time walaupun aku nih sebenarnya belum lulus gitu kan, kayak jadi dikasih kesempatan banget nih aku untuk full time dan untuk lulus cepat, tapi udah dikasih kesempatan se-early itu gitu kan. Terus akhirnya aku komit, aku bilang oke, aku mau nih Kak, aku mau jadi full time, tapi aku nggak terlena juga jadi ninggalin skripsi aku gitu. Aku bakal ngejar secepatnya, dan alhamdulillah kira-kira sebulan setelah aku on board jadi full time, aku udah sidang. Dan akhirnya soalnya untuk full time tuh dibutuhin ini kan, surat keterangan lulus, ijazah belum perlu. Jadi sebenarnya yang perlu tuh surat keterangan lulusnya. Jadi aku akhirnya bisa ngasih SKL-nya tuh nyusul, dan akhirnya bisa sampai sekarang deh full time-nya. Wow, keren banget ya teman-teman semua. Ini kayak misalnya sering banget nih yang dimimpikan oleh para mahasiswa itu kayak belum lulus tapi udah dapet full time job gitu. Itu keren banget sih Kak Amelia juga. Itu bahkan dari pas belum sidang kayak udah ditanya-tanyain dulu gitu ya, kayak itu kapan lulusnya nih Kak Amelia, kayak udah ditandain mungkin ini Kak Amelia kayak kerjanya bagus, jadi kita kasih tawaran aja nih full time. Itu keren banget sih teman-teman semua. Semoga teman-teman para hunter semua yang mendengarkan ini juga bisa menyusul bisa kayak Kak Amelia gitu, jadi udah dapet tawaran full time bahkan pas masih kuliah gitu. Oke, thank you Kak Amelia. Oke, pertanyaan selanjutnya itu adalah boleh nggak diceritain mungkin dari kakak semua some tips and tricks terkait how to optimize our time as an intern sehingga bisa dapetin memperoleh offering full time gitu. Mungkin kan tadi kakak semua kan juga udah jelaskan gitu ya. Nah mungkin di sini bisa kayak lebih didetailkan juga gitu. Mungkin dari performanya atau misalnya dari atau tips-tips dan lainnya gitu. Oke, mungkin boleh dari Kak Amelia terlebih dahulu. Oke. Kalau dari aku, tips and tricks untuk optimize our performance during intern itu, pertama, aku dulu waktu intern tuh aku selalu seneng kalau misalkan dikasih kerjaan baru gitu di luar pekerjaan utama aku. Jadi aku bisa explore nih lebih banyak hal gitu. Terus daripada ngerasa kayak ini kenapa sih gue disuruh ini, kenapa sih gue disuruh ngerjain kerjaan yang bukan job desk gue, tapi aku tuh lebih mikir kayak wah asik nih, gue bisa belajar hal baru, gue bisa belajar rumus-rumus baru nih di Excel gitu. Terus pokoknya jangan pernah ngerasa kecil. Jadi harus aware juga bahwa kontribusi kita tuh penting loh untuk perusahaan gitu. Jangan rasa kecil. Terus selalu kasih yang terbaik, nggak perlu berlebihan. Intinya tuh kasih yang terbaik aja, pasti nanti kamu tuh bakal di-notice gitu. Kerjaan kamu kalau udah baik, udah bagus, pasti akan di-notice kok. Mereka pasti bakal tahu mana orang yang ngasih kerjaannya di versi terbaik mereka. Gitu sih. Oke, thank you Kak Amelia. Jadi berdebat ya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua ketika misalnya kasih di kerjaan baru atau misalnya di luar job desk teman-teman itu kayak nggak usah dipandang negatif gitu. Jadi ini mungkin bisa kita pandang sebagai suatu peluang bagi kita untuk mengembangkan diri, untuk yang mendapatkan pengetahuan baru dan meningkatkan skills kita gitu. Dan nggak usah kayak ngerasa kecil, dan pastinya nanti mungkin para mentor atau misalnya para manajer kita juga pastinya akan notice gitu ya kalau misalnya performa yang kita lakukan atau hasil-hasil pekerjaan kita tuh emang beneran bagus gitu, kalau misalnya kita mengerjakannya dengan sepenuh hati gitu. Oke, selanjutnya kalau dari Kak Astri, gimana? Dari aku, mungkin tambahan aja kali ya, kalau misalnya performance bagus udah pasti. Tapi
uh, plus poinnya mungkin yang aku rasain aku baru implement ketika aku intern di yang terakhir ini tuh aku build relationship juga sama full time employee-nya gitu ya. Misalnya kalau sebelumnya kan ketika aku intern tuh aku masih kayak agak malu-malu, aku masih mau kenalan juga malu gitu. Tapi kalau misalnya di yang terakhir ini aku ngerasa ya udah pasti mereka juga mau bantu. Jadi ya udah aku kenalan aja dan maintain relationship gitu sama bukan cuma sama mentornya tapi sama bisnis partnernya juga. Jadi bukan untuk kayak caper atau gimana, tapi simply supaya bisa belajar dari mereka juga sih. Maksudnya kalau mau benar-benar genuine reasonnya ya supaya kalau misalnya emang udah keterima gitu ya full time opportunity di sana, at least bisa dapat kesempatan untuk ngobrol sama mereka langsung aja kan udah jadi pembelajaran gitu waktu itu buat aku gitu. Waktu itu lumayan senang juga, maksudnya bisa dapat sesi-sesi mini one on one sama kayak finance director-nya. Jadi aku bisa tahu sebenarnya tips and trick buat build career as a finance professional tuh kayak gimana gitu sih. Jadi selain performance, habis itu build relationship sama employee. Habis itu mungkin yang ketiga adalah yang tadi udah Amelia sebutin juga sih, bahwa have some initiative untuk nanya, have some initiative untuk minta project baru segala macam supaya kita tuh dilihat gitu. Maksudnya waktu intern kan pasti kita bukan cuma satu-satunya intern gitu ya, pasti kita juga kan dinilai sama intern-intern yang lain atau sama applicant full time yang lain, ya kita juga harus tonjolin gitu sebenarnya apa sih yang bisa kita beda dibandingin sama itu. Nggak mesti 3 poin itu kita summarize supaya kita bisa dapat full time opportunity. Alright, thank you Kak Astari. Jadi kalau dari Kak Astari sendiri itu ada 3 poinnya. Yang pastinya pertama itu adalah performance kita. Kemudian mungkin yang kedua ini adalah kita bisa nih kayak mulai untuk membuild relationship gitu, atau relationship atau bisa kayak memperluas networking gitu. Tidak sampai kita tuh kayak nggak usah terlalu malu-malu lah teman-teman semua. Dan juga yang ketiga itu adalah have some initiative gitu untuk bertanya misalnya untuk mendapatkan project-project baru gitu supaya kita itu bisa dilihat gitu. Dan ketika buat relationship tadi yang poin sebelumnya itu biar kita tuh kayak bisa belajar juga pastinya kan kalau misalnya kita lebih intens untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin lebih bekerjanya itu kayak lebih lama gitu dari kita, itu kita bisa mendapatkan berbagai pengalaman atau misalnya insight-insight baru gitu lah dari mereka. Oke teman-teman semua, tanpa terasa nih kita udah ada di penghujung acara gitu. Aku ucapkan pastinya terima kasih banyak pada Kak Melia dan juga Kak Astari atas kesediaannya untuk meluangkan waktu untuk berbagi insight gitu ya dengan para hunters semua. Kita udah tadi mendapatkan banyak insight ya terkait intern to full time job yang berdasarkan dari pengalaman Kak Astari dan juga dan Kak Melia, dan juga semoga dari apa yang telah Kak sampaikan tadi itu bisa bisa menambah insight teman-teman hunter semua gitu, dan juga membuat mereka itu semakin siap gitulah untuk melakukan pekerjaan atau misalnya intern yang mereka lakukan itu hingga akhirnya mendapatkan full time job gitu. Oke, terima kasih sekali lagi dan sampai bertemu lagi teman-teman hunter semua dan di Magang Update podcast selanjutnya gitu. Aku tutup. Terima kasih. Aku Marsha Devanaviana pamit undur diri. Terima kasih. Have a good day. Terima kasih. Thank you.